Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita anime Mission Yosakura Family episode kedua. Tapi jangan lupa tinggalin jejak bolo-bolo semua ya. Oke, nggak usah banyak ini tuh, langsung saja mulai ceritanya. Setelah malam, Asano pun akan tidur, tapi masih terus melihat cincin pernikahannya. Yang jadi pertanyaan, kan Asano sudah menikah dengan Mutsumi. Kok nggak tidur berdua ya? Ah, sudahlah. Setelah pagi, Asano pun sudah bangun dari tidurnya. Tapi sudah dinanti oleh Hirukawa dan memegang pisau. Dan pisau itu diarahkan ke Asano. Untung saja Asano bisa menghindar. Hirukawa pun menganggap itu bagian awal latihan setelah Asano menjadi keluarga Yosakura dan sebagai mata-mata. Sampai-sampai Asano dibuat mainan oleh Hirukawa menggunakan steel speedernya. Dan Mutsumi di dapur, Mutsumi pun menyiapkan bekal sekolah buat dia dan Asano. Dan ketika Mutsumi akan melihat Asano di kamar, Mutsumi pun kaget dong. Karena Asano dibuat mainan oleh Hirukawa. Hingga Mutsumi pun marah dong. Oni-chan. Dan setelah Hirukawa melihat jam di tangannya, Hirukawa pun langsung membawa mereka berdua pergi lewat jendela menggunakan steel speedernya. Setelah keluar rumah, rumah pun langsung meledak. Ternyata ada seseorang yang sudah memasang bom di rumah Asano dan akan dijelaskan nanti oleh Hirukawa. Dan yang paling penting, Asano harus mengetahui misi keluarga Yosakura. Misi yang paling penting adalah melindungi Mutsumi. Mereka pun langsung berjalan pergi ke sekolah menggunakan mobil. Dan di dalam mobil itu Hirukawa menjelaskan semua kepada Asano. Dan di dalam rumah Asano tadi ada bom itu hanya untuk membunuh Mutsumi. Karena hubungan Asano dengan Mutsumi bukan lagi sebuah rahasia. Bahkan di akun sosmed Hirukawa banyak mendapat ucapan selamat atas pernikahan Mutsumi dengan Asano. Dan kenapa mereka mengincar Mutsumi? Karena Mutsumi adalah kepala keluarga Yosakura generasi ke-10. Dan meskipun Mutsumi sebagai kepala keluarga tidak memiliki kekuatan luar biasa seperti anggota keluarga lainnya. Dan anggota keluarga yang memiliki bakat harus melindungi kepala keluarga. Dan Mutsumi adalah pemimpin yang sah dan nyawa bagi keluarga Yosakura. Dan di keluarga itu mempertaruhkan nyawanya untuk kelangsungan keluarga Yosakura. Hingga Hirukawa jengkel dengan Asano karena Mutsumi baik sekali, tapi malah memilih hubungan dengan kunyuk merah itu. Hirukawa pun masih menjelaskan lagi dengan Asano. Bagi orang yang memiliki dendam, iri, dan orang yang memanfaatkan keluarga Yosakura, Mutsumi akan menjadi sasaran empuk bagi mereka semua. Dan tiba-tiba mobil di belakang pun membanjiri peluru mobil Hirukawa. Namun Hirukawa pun masih tenang karena mobilnya anti peluru. Hingga sekali petikan jari Hirukawa, mobil pun melaju kencang. Dan ternyata sopirnya adalah Goliath. Anjing, bisa nyopir. Namun mobil Hirukawa pun masih dikejar terus. Dan akhirnya Hirukawa pun keluar dari mobilnya dengan menggunakan steel speeder. Mereka semua pun diratakan oleh Hirukawa. Setelah masuk ke mobil, Hirukawa pun masih mengasih tahu dengan Asano karena nyawa Mutsumi selalu terancam bahaya. Dan karena Asano sudah masuk dalam keluarga Yosakura, Asano juga berkewajiban melindungi Mutsumi.
Dan sebagai misi pertama dari Hirukawa untuk Asano, Asano harus melindungi Mutsumi dari semua pembunuh yang mengincarnya, yaitu pengebom yang sudah terkenal. Dan Asano dikasih handphone Hirukawa untuk membaca pergerakan pengebom itu. Dan Asano pun dikasih pistol oleh Hirukawa. Dan apabila Asano akan membunuh orang, pasti akan dibersihkan kotorannya oleh keluarga Yosakura. Dan itu aman bagi Asano. Sesampainya di sekolah, Asano pun malah nggak jelas. Setiap sudut dilihat oleh Asano. Bahkan Asano malah mengerang saat didekati temannya. Dan Asano selalu mengawasi Mitsumi dan juga memantau sosmed pengebom itu. Dan saat Asano dikasih permen oleh temannya, Asano malah pingsan. Dan Asano pun langsung dibawa ke ruangan kepala sekolah oleh Mutsumi karena UKS sedang tutup. Setelah Asano sadar, Asano bertanya dengan Mutsumi, apakah Asano orang yang tepat untuk Mutsumi? Tapi Mutsumi malah berterima kasih dengan Asano karena Asano mau masuk dalam anggota keluarga mata-mata. Tiba-tiba Asano sudah melihat bom di atas plafon. Untung saja Asano bisa sembunyi menggunakan sofa. Tapi bukan itu saja, Asano juga dipasang bom kecil di tubuhnya. Tidak berpikir panjang, Asano pun langsung loncat dari gedung. Untung saja Asano diselamatkan oleh Hirukawa menggunakan steel speedernya. Dan bom pun sudah diputus menggunakan steel speedernya Hirukawa. Keren juga sih Hirukawa. Dari situ, Hirukawa juga berterima kasih dengan Asano karena sudah memberanikan diri untuk menjaga Mutsumi. Dan ternyata, semua anggota keluarga Yosakura membantu menemukan pengebom itu. Dan pengebom itu sudah dibawa oleh Shinso dan juga sudah diborgol. Akhirnya, pengebom itu dilemparkan ke langit oleh Hirukawa menggunakan steel speedernya. Dan juga dipasangi bom yang kecil tadi. Dan setelah meledak, anehnya mereka malah bertepuk tangan. Udah selesai bolo, lanjut nanti ya. Terima kasih.